Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya, yakni materi ketiga, di sini saya akan menjelaskan perbedaan mengenai filologi, kodikologi, dan tekstologi. Ketiganya ini tidak bisa terpisahkan. Anda belajar filologi juga Anda belajar tentang kodikologi atau tekstologi. Jadi belajar filologi itu tidak hanya Anda belajar fokus mengenai filologi, Anda juga harus mengerti mengenai kodikologi atau tekstologi itu sendiri. Di sini saya akan paparkan satu persatu mengenai ketiga poin penting ini untuk melihat suatu manuskrip atau naskah kuno. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari filologi itu sendiri. Filologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang karya masa lampau yang berupa tulisan tangan. Pengertian filologi dan filologi ini pada dasarnya adalah suatu manuskrip yang masa lampau itu banyak suatu varian, seumpama satu judul gitu ya, satu judul mengenai hikayat Nabi Bercukur itu ternyata ditemukan beberapa manuskrip salinan yang sama gitu. Maka tugas para filolog adalah menemukan satu varian yang lengkap, utuh, dan dianggap tua untuk dilakukan suatu suntingan teks. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena apa? Karena untuk disajikan kepada pembaca khalayak masa kini. Di sebelah ini adalah salah satu contoh koleksi manuskrip saya yang sudah pernah dilakukan penelitian oleh Wirdatun Nafi'ah, mahasiswa S1 di UNER yang beralamat di Jogir. Ini pernah melakukan suatu penelitian manuskrip saya berjudul Naskah Isyarat Sumsum Langit. Hasil skripsi dari Mbak Wirdatun Nafi'ah ini merupakan salah satu manuskrip yang mendapatkan pendanaan dari PNRI, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hasil sebuah skripsi yaitu Naskah Isyarat Sumsum Langit. Di dalam buku tersebut ini diterbitkan tahun 2009, isinya mengenai bagaimana proses transliterasi, pedoman transliterasi. Di dalam buku ini sudah dilakukan suatu pembenaran, dilakukan suatu suntingan-suntingan teks, kesalahan-kesalahan gitu, sehingga dalam buku ini sudah siap disajikan kepada pembaca berupa transliterasi dan terjemahan dari suatu manuskrip itu. Ini salah satu bentuk kerja dari ilmu filologi. Pada dasarnya kerja filologi itu mengikuti beberapa prinsip ya. Yang pertama adalah Anda melakukan suatu deskripsi naskah. Anda melakukan suatu kegiatan deskripsi itu berarti Anda sudah melakukan suatu proses memahami tentang suatu ilmu tentang kodikologi itu sendiri, karena di dalam deskripsi adalah Anda mendeskripsikan mengenai bahan kertas, di situ Anda mendeskripsikan kolofon, di situ ada tahun berapa, di situ juga Anda mendeskripsikan mengenai penjilitan, di situ juga Anda mendeskripsikan mengenai tinta. Itu salah satu hal-hal terpenting dalam deskripsi naskah. Itu tahap pertama ya. Terus tahap yang kedua adalah tahap suntingan teks. Tahap suntingan teks adalah melakukan suatu pembenaran terhadap suatu kesalahan-kesalahan yang ada di dalam suatu manuskrip. Bisa jadi salah kata, salah kalimat, atau yang lain. Di situ juga Anda menjelaskan mengenai punktuasi, tanda baca, dan yang lain-lain. Ini dalam suntingan teks. Terus di situ ada aparat kritik. Aparat kritik itu seumpama ada tulisan kata, di situ ditulis faras ya, seharusnya kan paras, tapi di situ ditulis faras, kemudian Anda menambahkan suatu P, dan di situ P paras itu ada mengalami kesalahan-kesalahan berapa kali di dalam halaman-halaman berikutnya. Di sini Anda juga menjelaskan dalam aparat kritik ada beberapa kunci-kunci penting dari suatu kesalahan-kesalahan itu, dan di kolom aparat kritik adalah Anda di situ menjelaskan ada beberapa indeks yang harus Anda betulkan di situ. Terus langkah yang selanjutnya adalah transliterasi. Transliterasi kalau proses suntingan teks itu sudah
melakukan proses suntingan melalui tahap aparat kritik, maka tahap yang selanjutnya adalah melakukan suatu transliterasi, yaitu alih aksara yang sebelumnya pegon, kemudian kamu alih aksarakan ke dalam aksara Latin. Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah terjemahan. Ini salah satu prinsip dasar kerja dari filologi itu sendiri. Seumpama di situ Anda menemukan suatu 5 varian suatu manuskrip ya. Seumpama Anda menemukan 10 manuskrip tentang hikayat Nabi bercukur variannya, berarti Anda harus melakukan tahap di dalam suatu bab 3 itu. Di dalam metode itu Anda juga harus melakukan metode stema gitu, tidak hanya naskah tunggal. Kalau di dalam kasusnya Mbak Wirdatun Nafiah ini kan naskah tunggal, naskah dari koleksi saya gitu. Karena Mbak Firda ini tidak menemukan beberapa varian di dalam katalog-katalog yang sudah ada itu, sehingga Mbak Firda memutuskan bahwa naskah ini dianggap naskah tunggal. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan tahap suntingan teks. Ini kerja filologi. Ini salah satu hasil dari kerja filologi ya ini. Kemudian yang kedua mengenai kodikologi. Kodikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari aspek naskah tulisan tangan. Seluk-beluk apa sih yang ada di dalam suatu kajian kodikologi itu? Ternyata di situ juga Anda menjelaskan mengenai alas naskah. Alas naskah ini sangat luas sekali ya, Anda membicarakan tentang alas naskah. Di dalam tradisi manuskrip Nusantara, alas naskah itu sangat banyak, bisa jadi memakai lontar, bisa jadi memakai kertas telo. Kertas telo adalah kertas produksi lokal, biasanya di daerah Tulungagung pada awal 1900-an dulu itu gencar memproduksi kertas-kertas telo yang berbahan dari daun-daunan kering gitu. Alas naskah di sini juga ada namanya, dalam tradisi naskah kuno itu ada kertas daluang. Kertas daluang ini terbuat dari kulit pohon saeh. Anda mengenai pohon saeh juga Anda bisa saksikan di dalam YouTube mengenai keyword mengenai pohon saeh, cara pembuatan kertas dari bahan dari pohon saeh itu sendiri. Di samping mengenai kertas telo, kertas daluan, dalam tradisi penaskahan di Nusantara juga ada memakai daun lontar. Daun lontar ini ya berbahan dari pohon lontar. Itu melalui ada proses-proses pembuatan lontar juga Anda bisa lihat di dalam YouTube, juga banyak tutorial atau penjelasan banyak hal mengenai cara pembuatan kertas dari daun lontar. Terus yang kedua, di dalam kodikologi juga Anda membicarakan mengenai skriptorium. Dalam skriptorium istilah sekarang adalah penerbitan ya, penerbitan buku lah mungkin semacam itu. Kalau dulu itu kan di situ kan tempat penyalinan dan produksi naskah, juga tempat penjilitan, juga termasuk tempat produksi kertas. Itu skriptorium itu juga berfungsi untuk mendistribusikan suatu naskah itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah mengenai iluminasi dan ilustrasi di dalam suatu naskah. Seumpama Anda fokus kajian mengenai iluminasi dan ilustrasi juga bisa. Itu berarti Anda fokus dalam kajian ruang lingkup kodikologi. Kalau ilustrasi, buku yang mengenai manuskrip itu buku History of Illuminasi karyanya David Blaine kalau nggak salah. Kalau mengenai iluminasi ada referensi terkait mengenai bukunya Bu Mukjizah Adillah mengenai iluminasi dalam suatu surat-surat di daerah Melayu sana ya, di daerah Sumatera. Itu salah satu kajian mengenai iluminasi. Iluminasi adalah hiasan pinggir, bisa jadi semacam itu. Hiasan pinggir teks itu loh. Biasanya di Quran itu kan ada banyak iluminasi, hiasan-hiasan berupa bunga teratai atau bunga hiasan-hiasan yang lain. Kalau ilustrasi ya gambar, bisa jadi gambar kubah atau gambar-gambar yang lain, itu mengenai ilustrasi. Kalau dalam kajian iluminasi atau ilustrasi ini bisa jadi banyak kemungkinan kenapa kok memakai ilustrasi bunga teratai, kenapa dalam bunga teratai di situ dipakai, ada apa dalam tradisi penaskahan masa itu, kenapa kok
iluminasi bunga teratai itu menjadi penting. Terus yang selanjutnya adalah mengenai kolofon. Kolofon ini adalah membicarakan mengenai identitas suatu naskah. Kolofon itu juga menjelaskan mengenai tentang penyalin. Penyalin itu siapa, kemudian disalin di mana, disalin pada hari apa, tahun berapa. Itu maksudnya mengenai kolofon. Kolofon adalah bisa diletakkan biasanya di awal atau di akhir teks. Tapi beberapa yang saya temukan kolofon itu bisa ditemukan di dalam catatan kaki atau catatan pinggir suatu manuskrip ya. Jadi keluar dalam suatu teks. Itu yang saya temukan beberapa kasus kolofon semacam itu. Cuma beberapa manuskrip itu juga sering tidak ada kolofon, sering dan banyak sekali. Terutama manuskrip-manuskrip yang anonim. Anonim itu tidak ada nama penulisnya atau penyalinnya siapa, cuma biasanya ada nama kitabnya, ada nama judul dalam suatu teks itu biasanya ada. Terus selesai disalin tahun berapa, kemudian bulan apa biasanya ada. Cuma yang sering tidak ada adalah anonimnya, itu tidak ada penyalin atau nama penulisnya dari manuskrip itu siapa. Itu mengenai kolofon. Terus yang selanjutnya adalah mengenai sejarah naskah. Sejarah naskah ini berarti naskah itu disalin sebenarnya fungsinya untuk apa sih pada masa itu, atau mungkin untuk jimat, atau mungkin untuk tetembangan, atau untuk moncopatan, atau untuk apa. Jadi fungsi naskah itu sangat beragam pada masa itu, atau untuk mungkin pembelajaran di pesantren pada masa itu. Karena harga kertas pada tahun-tahun 200 atau 300 tahun kan sangat mahal, sehingga keberadaan suatu manuskrip itu dianggap luar biasa pada masa itu. Tidak semua orang bisa menyalin suatu manuskrip atau memproduksi karena dengan mahalnya suatu kertas tersebut. Sehingga identitas suatu manuskrip itu, keberadaan secara naskah itu menjadi sangat penting untuk menjadi suatu kajian. Terus berikutnya mengenai tekstologi. Tekstologi itu apa sih? Ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Kalau tadi kan membicarakan mengenai naskah. Naskah itu kan fisiknya, fisik dari bundelan itu sendiri, fisiknya. Kalau tekstologi adalah isinya atau teksnya. Di dalam tekstologi di sini banyak menjelaskan mengenai sejarah teks, analisis kandungan teks. Cuma ada beberapa prinsip dari suatu tekstologi, yaitu setelah Anda melakukan proses filologis, istilahnya semacam itu ya, proses suntingan teks, maka langkah yang bisa Anda lakukan adalah proses tekstologi, mempelajari tentang teksnya. Mempelajari tentang teks ini bisa jadi Anda melakukan kajian dengan teori antropologi, dengan teori linguistik atau historis linguistik komparatif, atau memakai teori-teori sosial, atau bisa jadi ini menjadi suatu bukti sejarah pada masa itu, sehingga manuskrip ini sebagai sumber pendukung untuk menjelaskan suatu keberadaan benda pada masa itu. Itu banyak hal kalau membicarakan mengenai tekstologi. Bisa jadi Anda melakukan kajian teks melalui dari sisi rosem, ternyata di situ banyak ditemukan rosem Utsmani, rosem Imla'i di dalam suatu manuskrip Al-Quran tersebut. Hal ini bisa dapat disimpulkan bahwa untuk mempelajari suatu filologi, maka proses yang pertama adalah mempelajari mengenai proses kajian mengenai filologi itu sendiri. Jadi filologi adalah membenarkan dari suatu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyalin. Kesalahan ini bisa jadi disengaja atau tidak disengaja, sehingga tugas para peneliti filolog adalah membenarkan itu, membenarkan, memperbaiki, dan menjelaskan apapun yang ada di dalam suatu manuskrip itu mengenai filologi. Terus yang kedua adalah mengenai kodikologi. Kodikologi itu mempelajari tentang banyak hal mengenai tentang fisiknya, termasuk tentang penjilitan, termasuk belajar tentang pembuatan kertas.
alas naskah, termasuk di situ mengenai tentang fungsi naskah dan sebagainya. Itu belajar tentang kodikologi. Jadi kodikologi itu belajar dari sisi eksternal. Kalau tekstologi itu mempelajari tentang internal dalam suatu naskah. Internal yaitu isinya. Manuskrip itu isinya mengenai apa. Nah, isinya itu Anda bisa melakukan pendekatan dengan ilmu linguistik, dengan beberapa teori sosial, dengan sejarah, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan antara filologi, kodikologi, dan tekstologi. Semoga memberikan manfaat dan memberikan pencerahan mengenai dasar-dasar filologi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.